Kita beralih ke narasumber kita yang ketiga, Ustadz Ismail Yusanto. Ustadz, kalau kita melihat secara menyeluruh sebenarnya kebobrokan sistem kapitalis ini secara sistemik itu terjadi dan nampak dalam kasus Gaza. Nah, secara individual tercermin dalam skandal yang baru-baru ini terjadi, yaitu skandal Jeffrey Epstein. Bagaimana seharusnya sebenarnya kalau kita lihat umat Islam memandang kerusakan sistem kapitalis dan peradaban Barat ini, Ustadz Ismail? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum. assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ustaz Ahmad Utomo dan Ustaz Iwan Januar dan pemirsa dimanapun berada, apa yang sedang kita saksikan di Barat ini sesungguhnya adalah bukti kesekian kali ketika manusia itu eh, tidak tahu eh, untuk apa dia hidup, dan kemana setelah mati. Itu yang sering kita sebut sebagai al-audatul kubro itu. Jadi ketika kekuasaan sudah di tangan, kemudian segala macam harta, uang, fasilitas ya sudah mereka miliki. Lalu apalagi yang mereka harus lakukan? Disitulah eh, mereka mengalami apa yang disebut disorientasi. Itu sebenarnya terjadi di banyak tempat, termasuk di negara-negara maju di wilayah timur ya, Jepang, Korea itu juga mengalami begitu, mengalami disorientasi. Ketika dia masih menjadi pejabat, menjadi pegawai rendahan, orientasinya jelas, yaitu bagaimana meraih karir, menambah pundi-pundi kekayaannya, berusaha untuk naik gaji, membeli ini, membeli itu, membeli properti dan sebagainya. Itu dia masih gitu. Tapi begitu sudah sampai puncak, ketika semua yang diinginkan sudah terpenuhi, what next? Jadi seperti kayak ketemu jalan buntu. Nah, pelariannya orang macam-macam. Dulu di Jepang itu mereka lari kepada spiritualism. Oto Asahara itu pendiri sekte Aum Shinryo itu sebenarnya dalam bahasa kita pedagang asongan yang nggak sukses. Lalu dia lari ke India, ketemu Hare Krishna, belajar spiritualisme, kemudian balik lagi ke Jepang, dia menemukan fakta itu. Dia melihat ada komoditas yang bisa dijual olehnya. Apa itu spiritualisme itu? Kemudian dia mendirikan sekte Aum Shinryo. Dan ternyata banyak pengikutnya, dan pengikutnya itu bukan orang bodoh, orang biasa. Ada banyak sarjana eksekutif. Bahkan di antara yang menghebohkan itu ada ahli gas itu yang menyebarkan gas sarin di kereta bawah tanah itu. Padahal untuk masuk ke sektor ini syaratnya itu sudah tidak masuk akal. Ya, harus menyerahkan seluruh harta kekayaannya. Karena itu Oto Asara itu kaya sekali, dia punya ranch ribuan hektar di Australia Barat. Jadi ini fenomena eh, manusia yang apa yang kita saksikan pada eh, skandal Epstein itu kurang lebih kayak begitu. Hanya pelariannya ini difasilitasi oleh Epstein dalam sebuah sebutlah fantasi seksual yang sangat liar gitu. Memang fantasi seksual itu nggak ada ujungnya. Karena orang bicara tentang fantasi itu ya fantasi ketika dia kan gini. Jadi eh, seksual itu, kepuasan seksual itu kan kita ngerti batasnya gitu. Tapi fantasi itu tidak berbatas. Kepuasannya sebenarnya ya gitu-gitu saja kita sudah ngerti. Tapi fantasinya itu. Nah, dan ketika fantasi diturutkan, apakah mereka mencapai kepuasan? Ya enggak juga. Dan itulah yang dialami oleh dulu dikenal sebagai bom seks itu Brigade Bardot. Dia bilang, aku ini sudah tidur dengan tak terhitung laki-laki. Tapi saya tidak merasa puas, lalu saya tidur dengan banyak perempuan. Tidak puas juga, akhirnya apa? Dia tidur, sebutlah begitu dalam tanda petik ya, dengan anjing itu. Jadi sampai segitunya.
Nah, Epstein ini melihat bahwa di antara tokoh-tokoh itu sesungguhnya ada fantasi liar yang bisa dia manfaatkan untuk berbagai kepentingan. Bagi konsumennya, fantasi liar itu memberikan kenikmatan atau memberikan pengalaman yang tak terduga. Ya. Seperti apa sih rasanya dengan anak kecil, ya. Dan seterusnya, tadi sebagian sudah diceritakan dan kita sebagian juga melihat ya video-videonya begitu ya. Walaupun kita juga nggak ngerti ya karena sosial media itu kadang campur kan video ini dengan video itu digabung-gabung gitu. Kita nggak ngerti juga itu benar apa enggak itu. Tapi andai benar kita melihat itu luar biasa kebobrokannya itu. Eh, jadi dipakai untuk apa? Nah ini yang kemudian kita lihat dari berbagai analisa itu dipakai dipakai untuk blackmail gitu, untuk pemerasan kepentingan apa? Kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan intelijen asing gitu. Apalagi siapa yang tadi disebut Maxwell itu kan ditengarai dia Mossad. Jadi kemungkinan memang ada juga unsur-unsur politik di situ yang masuk untuk mengkerangkeng, menjerat para politisi. Karena ada juga ilmuwan kan, ilmuwan dari MIT, Harvard. Nah, mungkin juga adalah ilmuwan-ilmuwan yang memiliki reputasi tentang sesuatu, penemuan atau keahlian yang itu kemudian pengen dipakai untuk kepentingan satu negara gitu. Ya, jadi saya kira ini adalah fenomena dari tadi sudah disebut ya kerusakan yang tak terperikan oleh sebuah budaya yang materialistik gitu. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu eh, disebutkan itu mereka itu eh, mereka itu yakuluna kama yakulunal an'am gitu. Mereka itu makan seperti makannya hewan. Hewan itu kan nggak mengenal mengenal halal haram, mengenal kotor bersih, najis tidak gitu. Ya, Eh, dan bahkan lebih rendah daripada hewan. Eh, karena eh, apa sih bedanya kita dengan hewan itu dalam urusan seksual itu? Kita kan mengenal ada yang disebut nikah. Kalau enggak nikah itu sama dengan hewan. Tapi sebejat-bejat hewan itu kan nggak ada hewan yang lesbian atau homoseksual. Nah ini sudah sampai sejauh itu. Nah, celakanya kebejatan yang begitu rupa itu dilindungi atau dijaga supaya tidak terbongkar. Karena kalau terbongkar ini akan menimbulkan kehebohan yang luar biasa, luar biasa. Ini pun sekarang sedang terjadi kan, demo besar menuntut supaya Trump turun karena sebagian dari file-file itu ya tampaknya mungkin ada juga yang ngatur rilisnya itu dipilih yang banyak Trumpnya di situ. Coba kalau Bill Clinton sudah lewat itu, Ehud Barak sudah lewat. Jadi satunya yang masih akting dari nama-nama yang disebut itu ya Trump ini gitu. Karena itulah mungkin juga bagi lawan politiknya ini kesempatan untuk menghantam Trump. Trump ini dihantam dengan berbagai cara nggak juga goyang. Nah mungkin dengan ini ya. Eh, kita lihat itu di berbagai kota itu rakyat mulai turun jalan memprotes tindakan atau memprotes Trump itu berkaitan dengan apa yang mereka lihat di eh, apa file Epstein ini. Nah, kemudian balik lagi ke tadi, eh, jadi ini ini em, ini menunjukkan begini. Jadi di depan layar aja sudah bobrok itu. Ada ahli hikmah itu yang mengatakan begini. Engkau itu adalah apa yang kau lakukan saat kau sendiri. Atau engkau itu adalah apa yang kau lakukan ke, di balik layar kalau bahasa ininya ya. Nah, kebayang nggak? Di depan layar aja udah begitu rusaknya. Terus Hmm. gimana di belakang layar? Nah, apa yang kita bisa lihat pada file Epstein itu adalah apa yang terjadi di balik layar. Jadi betul terkonfirmasi. Hmm. Terkonfirmasi bahwa memang udah rusak serusak-rusaknya gitu. Apalagi kalau betul ya mereka mengkonsumsi daging manusia dan sebagainya itu. Gitu. Nah ini saya kira harus dijadikan sebagai pelajaran penting bagi umat Islam ini hari yang masih terpesona dengan nilai-nilai Barat itu. Kita apresiasi kepada Ustadz Ahmad Rusdan yang 17 tahun di Amerika tapi nggak goyang. So ada banyak teman-teman kita ini yang baru sekali dua kali ke Amerika itu langsung berubah gitu.
Ya. Dulu waktu saya diundang ke ke mana ke Harvard itu juga harapannya begitu. Begitu tiba itu saya ditanya sama pihak kedutaan itu, gimana Anda setelah melihat ini? Harapannya mungkin wah baik. Saya bilang kalau itu baik itu politik dalam negeri Anda itu kena kepada rakyat Anda. Kalau baik ya rakyat Anda, kalau jelek ya rakyat. Yang kita persoalan selama ini kan politik luar negeri Anda yang kena kepada sebagiannya itu umat Islam di negeri-negeri Islam gitu. Dia terpekur dengan lihat jawaban saya, wah ini salah ngundang ini. Gitu. Nah, jadi ini harus menjadi pelajaran buat buat umat Islam yang ini hari masih terpesona dengan Barat, seolah-olah Barat itu pusat modernitas, pusat moralitas, pusat keadilan, kesetiakawanan, kesucian, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dignity, martabat segala macam itu semua terbantahkan oleh apa yang mereka lakukan di Gaza dan juga apa yang kemudian terungkap pada skandal Epstein ini. Saya kira itu. Iya. Terima kasih Ustaz Ismail. Iya. Muncul pertanyaan baru nih Ustaz Ismail. Nah, Hmm. kalau bahas tentang kerusakan peradaban tadi, kemudian Hmm. kita ingin menawarkan nih bahwa ada solusi alternatif, yaitu solusi Hmm. satu-satunya Islam. Ya, Nah, ya, apakah Islam benar-benar mampu menjadi solusi alternatif tersebut, Ustaz Ismail? ya. Ini kan dijawab dengan dua perspektif. Yang Hmm. pertama perspektif teoritik di situ ada soal filosofi, soal konsepsi, dan tentu saja nanti ujungnya adalah soal keyakinan. Kalau bahasa kita akidah. Tentu bisa, dan itu yang utama memang harus ditanamkan eh, kepada setiap Muslim, kepada diri kita itu. Tapi yang kedua adalah perspektif empirik itu. Dalam arti bahwa kita bisa melihat secara faktual seperti apa keadaannya. Jadi kalau ada yang mengatakan, kalau kita membaca buku Amerika Number One yang ditulis oleh Andrew L. Shapiro, itu di sana dia mengungkapkan satu kalimat pendek gitu, bahwa American itu time to time become worse. Hmm. Itu buku sudah sangat lama, mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu, tapi saya kira mengingatkan kembali bahwa memang betul Amerika itu dari waktu-waktu menjadi makin buruk, makin buruk, makin buruk. Hanya ini raksasa, raksasa yang selemes-lemesnya atau se apa leto-letonya raksasa ya raksasa. Mike Tyson itu sudah lama nggak berdiri, tapi kalau sekali mukul ya mungkin kita masih pingsan juga gitu. Jadi itu yang kita lihat. Jadi perspektif perspektif empirisme itu yang memang bisa dikombinasi atau dikombinasi dengan perspektif yang pertama. Hanya ketika bicara perspektif empirisme itu kan kemudian kita kehilangan bukti. Terus Islam bisa apa? Ketika mobil listrik dari sana paling jauh dari Cina, mana dari dunia Islam. Ketika pesawat dari mereka, ketika iPhone dari mereka, ketika radar dari mereka, ketika senjata dari mereka, ketika nah itu kadang-kadang kita kehilangan bukti gitu. Karena itu tetap harus dikombinasi dengan perspektif teoritik tadi itu. Hmm. Nah, yang paling jauh kita historis empiris atau empiris historik gitu, yaitu bukti-bukti di masa lalu. Ada orang yang bisa menerima, tapi ketika mereka bilang yang perlu kan saya sekarang, bukan masa lalu oke lah, tapi sudah lewat sekarang ini bagaimana? Nah, karenanya sekarang ini sebenarnya kita sedang berjalan, berjuang untuk membuktikan bahwa Islam itu adalah jawaban, Islam adalah solusi. Buat sebagian mereka yang tinggal di Barat, mereka sudah bisa melihat langsung, bisa membuktikan dua-duanya. Itulah kenapa konversi kepada Islam di Eropa, di Amerika itu deras sekali. Makanya kemudian Islam itu sekarang dianggap sebagai agama yang paling tinggi pertumbuhannya itu. Ah, eh, secara secara jumlah tetap kecil, ya artinya Hmm. tetap mayoritas mereka Kristen, tetapi pertumbuhan itu cepat sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka melihat bahwa Islamlah masa depan. eh, Tidak ada masa depan terhadap agama yang ada. Apalagi kenyataannya memang mereka sudah melihat kebobrokan juga pada agama yang mereka anut selama ini, gereja sepi dan seterusnya gitu. Jadi ada optimisme dan optimisme itulah yang harus kita pompakan kepada umat yang anehnya di negeri ini
tidak sedikit yang justru berbalikan dengan apa yang terjadi di Barat. Barat rame-rame memeluk Islam pada disiplin, yang begitu perempuan masuk Islam kan langsung pakai kerudung, pakai jilbab. Di sini masih begini-begini saja gitu. Ya. Gitu. Iya, terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Terakhir Ustaz Ismail, ini ada pertanyaan nih. Ya. Apakah dengan terbongkarnya kasus atau skandal-skandal semacam Hmm. ini jadi momentum bagi para penggemar dakwah untuk betul-betul membongkar kegagalan kapitalis dan menawarkan Islam sebagai solusi? Begitu Ustaz Ismail. Ya, pasti. Ya, jadi eh, apa kalau dalam bahasa ininya itu kan eh, apa ini kan yad'una ilan nar, kalau kita ini kan yad'una ilal jannah wal maghfirah itu. Jadi kita ini amar ma'ruf nahi munkar, mereka itu amar munkar nahi ma'ruf. Jadi Iya. sebenarnya memang dunia ini memerlukan Islam, menunggu Islam. Jadi Hmm. kita ini mesti semakin giat. Wah, ini kesempatan untuk Anda mau kemana lagi? Maka sering saya katakan kita mau kemana mengadu umat Islam setelah sosialisme, komunisme, apalagi gulung tikar, ya hancur. Kapitalisme makin tampak kebobrokannya di seluruh aspek. Tuh, Hmm. aspek morality ini, Epstein, aspek politik militer, apa yang terjadi di Gaza, ya kan, itu juga aspek humanity. Kemudian ekonomi juga acak adul, ya kan. Fenomena orang pada lari kepada emas itu kan sebenarnya menjelaskan bahwa mereka itu sudah tidak percaya lagi kepada apa yang disebut fiat money. Mereka melihat bahwa emas inilah yang akan melindungi atau menyimpan kekayaan mereka secara real. Hmm. Jadi dalam situasi kayak gini menjelaskan dinar dan dirham itu jadi terasa lebih mudah gitu. Orang ngerti kenapa kok uang kertas itu sekarang terus turun nilai tukarnya atau purchasing powernya. Kenapa kemudian emas itu terus naik tuh? Itu dengan mudah. Begitu juga soal soal yang berkenaan dengan eh, budaya, berkenaan dengan eh, nah, yang mungkin masih agak sulit itu adalah soal pendidikan. Karena kalau pendidikan itu kan kaitannya dengan penguasaan ilmu, lalu sains, teknologi. Tapi kalau pendidikan dikaitkan dengan morality, saksiyah, itu juga ini semua kan sebenarnya produk dari pendidikan. Ya. Bagaimana eh, apa pendidikan sekuler itu telah gagal membawa anak-anak itu memiliki keberbedaan yang kokoh. Jadi betul, ini momentum. Nah, Hmm. tinggallah pandai-pandai kita membungkusnya, membingkainya untuk menjelaskan dengan mudah apa yang sedang terjadi dan menanamkan keyakinan, kepercayaan, dan optimisme terhadap masa depan dunia ini, masa depan kita semua di bawah Islam itu. Iya. Jadi makin hari makin relevan sebenarnya itu. Hmm. Nah, karenanya tidak ada alasan bagi kita itu untuk bersikap pesimis, sudah lebih optimis, dan tak boleh juga eh, apa kita tidak sungguh-sungguh atau serius, karena Islam itu soalnya bukan kapitalisme ambruk, tapi Islamnya bangkit apa tidak. So kalau kapitalisme ambruk, tidak otomatis Islam menang. Itu sama Hmm. sebagaimana kalau kita nonton bola. Ya. Jadi soalnya bukan bola itu meluncur di depan gawang lawan. Eh, Mau meluncur di depan gawang lawan berapa kali nggak akan bikin gol kalau tidak dicocor oleh eh, kaki masuk ke dalam gawang. Nah, siapa yang mencocor itulah disitulah. Jadi ini kesempatan, tapi tidak otomatis membuat Islam itu menang. Islam itu baru akan menang kalau diperjuangkan. Dan begitulah sunatullah. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Terakhir mungkin masing-masing memberikan closingnya, kesimpulan masing-masing dari para narasumber. Terakhir, silakan Ustadz Ismail. Ya, pertama kita harus bersyukur bahwa kita ini sebagai Muslim mengerti betul kita ini hidup untuk apa. Kita hidup tak lain untuk beribadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu intinya kan beriman dan taat kepada Allah. Karenanya semua hal itu menjadi terbingkai secara jelas untuk apa.
kemudian kita akan mati meninggalkan dunia ini kemana? Itu juga jelas bahwa kita ingin menjadi bagian dari Ashabul Yamin. Jadi rute hidup kita itu dari awal sampai akhir, bahkan selepas hidup kita di dunia itu tergambar dengan sangat-sangat gamblang. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang tidak memahami risalah ini. Karena itu sebenarnya ini kehidupan yang gelap, ya, yang kemudian tercermin di dalam perilaku, tindakan, dan budaya mereka. Skandal Epstein itu kan mengungkap itu, sisi gelap dari mereka-mereka yang tadi saya sudah sebut itu mengalami desorientasi, tidak ngerti semua kekayaan, semua kekuasaan itu untuk apa gitu. Karena itu eh, kita punya tanggung jawab untuk bagaimana mengajak manusia ini juga memahami sebagaimana yang kita pahami. Sebab kalau manusia tetap terus di dalam kegelapan, ya itulah yang disebut bahwa Islam itu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau mereka itu yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, itu terus akan dalam kegelapan. Persoalannya kalau gelap sendiri tidak masalah. Ini kadang-kadang dia ngajak orang lain untuk gelap dan menimbulkan kegelapan atau menghambat penerangan. Nah, itu menghadap usaha untuk jadi terang dengan aneka tuduhan. Nah, itulah di situ kita bisa memahami kenapa perlu dakwah bahkan juga sampai jihad itu. Karena memang ada halangan fisik dari mereka yang sudah diuntungkan dengan peradaban yang gelap ini. Mereka diuntungkan dan mereka tidak ingin keuntungan itu berakhir. Hegemoni, dominasi itu tidak berakhir. Karena itulah betul bahwa sekarang ini sedang terjadi pertarungan peradaban. Peradaban terang, peradaban putih, peradaban yang membawa kepada kebaikan, rahmat dan lil alamin dengan peradaban gelap, penuh dengan kekotoran, penuh dengan kepalsuan, kemunafikan, penuh dengan penindasan, ketidakadilan, eksploitasi yang kuat terhadap lemah dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Jadi kita harus serukan isi time for Islam. Inilah waktunya untuk Islam. Itu lead the wood, nah, memimpin dunia. Jadi ke sana. Jadi anak muda ini sekarang harus lebih bersemangat untuk memancarkan risalah ini ke berbagai arah. Nah, utamanya adalah tentu saja di sekitar kita karena kita menghadapi umat Islam di negeri kita yang juga tidak sedikit terpengaruh oleh peradaban yang tadi disebut. Tetap istiqomah, insya Allah. Demikian. Insya Allah. Terima kasih Ustaz.